Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan kelompok saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi evaluasi belajar dan pembelajaran. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, ada saya sendiri, Azhara Syaibatul Islamiyah. Yang kedua, ada rekan saya, Elsa Simanjunta. Dan rekan saya yang terakhir, yaitu Reza Benandus Sinaga. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Pengertian evaluasi belajar dan pembelajaran, secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi. Di antaranya, Edwin dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Evaluasi ini merupakan komponen terakhir dalam proses pembelajaran, bukan hanya berfungsi untuk mengetahui keberhasilan para peserta didik, tetapi juga sebagai umpan balik para pendidik atas kinerja yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran. Melalui proses evaluasi inilah, para pendidik dapat mengetahui kekurangan-kekurangan apa saja selama proses pembelajaran berlangsung. Dan nantinya, dari hasil evaluasi inilah akan membentuk suatu keputusan atau kebijakan baru yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, yaitu kedudukan evaluasi belajar dan pembelajaran. Kedudukan evaluasi belajar dan pembelajaran dianggap sangat penting, karena kegiatan evaluasi inilah kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran yang berlangsung, dan juga dapat digunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya agar lebih maksimal lagi. Kemudian, ada syarat-syarat umum evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, ada kesahihan atau validitas. Kesahihan atau validitas adalah ketepatan evaluasi, mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Artinya, penilaian harus benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Kesahihan instrumen evaluasi diperoleh dari hasil pemikiran dan hasil pengalaman. Yang kedua, yaitu keterandalan atau reliabilitas. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ada panjang tes, yang kedua ada sebaran skor, yang ketiga tingkat kesulitan tes, dan yang terakhir objektivitas. Kemudian syarat yang terakhir ada kepraktisan. Dalam memilih tes dan instrumen evaluasi yang lain, kepraktisan merupakan syarat yang tidak dapat dilupakan. Kepraktisan evaluasi terutama dipertimbangkan saat memilih tes atau instrumen lain yang dipublikasikan oleh suatu lembaga. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpannya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi, saya akan menjelaskan fungsi evaluasi belajar dan pembelajaran. Fungsi evaluasi bagi pendidik adalah untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik, mengetahui kedudukan masing-masing individu peserta didik dalam kelompoknya, mengetahui kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran, memperbaiki proses belajar mengajar, dan terakhir menentukan kelulusan peserta didik. Bagi peserta didik, evaluasi berfungsi untuk yang pertama mengetahui kemampuan dan hasil belajar, yang kedua memperbaiki cara belajar, dan yang terakhir yaitu menumbuhkan motivasi dalam belajar. Bagi sekolah, evaluasi berfungsi untuk yang pertama mengukur mutu hasil pendidik, yang kedua mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah, yang ketiga membuat keputusan kepada peserta didik, dan yang terakhir mengadakan perbaikan kurikulum. Nah, bagi orang tua peserta didik, fungsi evaluasi adalah untuk yang pertama mengetahui hasil belajar anaknya, yang kedua meningkatkan pengawasan dan bimbingan serta bantuan kepada anaknya dalam usaha belajar. Yang ketiga mengadakan pemilihan jurusan atau jenis sekolah lanjutan bagi anaknya. Nah, adapun fungsi evaluasi bagi masyarakat dan pemakai jasa pendidik adalah untuk yang pertama, mengetahui kemajuan sekolah,
2. Ikut mengadakan kritik dan saran perbaikan bagi kurikulum pada sekolah tersebut. Dan yang ketiga, lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha membantu lembaga pendidik. Nah, tujuan evaluasi belajar dan pembelajaran, yaitu tujuan dari evaluasi dalam pendidik dibagi menjadi umum dan khusus. Secara umum, tujuan evaluasi adalah yang pertama, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran dan telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidik adalah yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidik. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan muncul motivasi atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi masing-masing. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran sehingga dapat dicari dan ditemukan jalur keluar atau cara-cara memperbaikinya. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, saya Elsa Simanjuntak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sasaran evaluasi belajar dan pembelajaran. Sasarannya yaitu input, transformasi, dan output. Input itu merupakan peserta didik itu sendiri. Jadi yang dievaluasi nantinya adalah kemampuan, kepribadian, sikap, dan inteligensi dari peserta didik itu sendiri. Kemudian, transformasi, banyak unsur yang terdapat dalam transformasi yang semuanya bisa menjadi sasaran evaluasi demi memperoleh hasil pendidikan yang diharapkan. Unsur-unsur tersebut meliputi kurikulum atau materi, metode dan cara penilaian, media pembelajaran, sistem administrasi, dan guru, serta personal lainnya. Kemudian, output itu adalah penilaian terhadap lulusan sekolah tersebut untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut tes pencapaian atau achievement test. Teknik evaluasi belajar dan pembelajaran meliputi teknik tes. Dilakukan dengan menguji peserta didik. Nah, teknik tes itu ada beberapa bentuknya, yaitu yang pertama tes lisan yang disampaikan secara oral atau mulut, kemudian ada tes tertulis yang ditulis di atas kertas, dan tes tindakan atau perbuatan. Ini merupakan seperti ujian praktek. Kemudian, prosedur evaluasi belajar dan pembelajaran meliputi penyusunan rancangan, yaitu menyusun latar belakang, lalu problematika yang berisikan rumusan masalah, kemudian ada tujuan evaluasi yang yaitu perumusan tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian populasi dan sampel, yaitu sejumlah komponen pembelajaran yang dikenai evaluasi pembelajaran. Kemudian ada instrumen, yaitu semua jenis alat pengumpulan informasi yang diperlukan sesuai dengan teknik pengumpulan informasi. Lalu yang terakhir adalah teknik analisis data, yakni cara yang digunakan untuk menganalisis data yang disesuaikan dengan bentuk problematika dan jenis data. Kemudian yang kedua adalah penyusunan instrumen. Langkah-langkah penyusunan instrumen adalah pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang sesuai yang akan disusun. Kedua, membuat kisi-kisi yang mencanangkan tentang perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan. Ketiga, membuat butir-butir instrumen evaluasi pembelajaran yang dibuat berdasarkan kisi-kisi.
Keempat, menyunting instrumen evaluasi pembelajaran yang meliputi mengurutkan butir menurut sistematika yang dikehendaki evaluator untuk mempermudah pengolahan data, menuliskan petunjuk pengisian, dan membuat pengantar pengisian instrumen. Lalu ketiga adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dapat diterapkan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu pertama ada kuesioner, wawancara, pengamatan, dan studi kasus. Dan yang keempat adalah analisis data dan informasi. Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, analisis data yang paling banyak dilaksanakan adalah analisis deskriptif, kualitatif yang ditunjang oleh data-data kuantitatif hingga menghasilkan informasi yang berguna. Dan yang kelima adalah penyusunan laporan. Dalam laporan evaluasi pembelajaran harus berisikan pertama tujuan evaluasi, kedua problematika atau rumusan masalah, yang ketiga lingkup dan metodologi evaluasi pembelajaran, keempat pelaksanaan evaluasi pembelajaran, dan yang kelima hasil evaluasi pembelajaran tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.